Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu dengan renungan harian dari BSCD GKI pada hari ini bersama dengan saya Pendeta Arbayanto STH yang bekerja dan melayani di Resort GKI Penakep Tutui, di Jemaat GKI Pulau Padang dan Jemaat GKI Lalat. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan akan bersama-sama merenunginya di dalam Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ayub pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-35 dengan judul perikop pendapat Elifas bahwa orang fasik akan binasa. Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan, akan tertipu ia, karena kesia-siaan akan menjadi ganjaran baginya. Sebelum genap masanya, ajalnya akan datang, dan rantingnya pun tidak akan menghijau. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah dialog Ayub dan ketiga temannya. Dan dalam perikop kita ini adalah dialog atau perbincangan Ayub dengan teman atau sahabatnya yang bernama Elifas. Dan Ayub bersikukuh bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan yang membuatnya pantas mengalami penderitaan yang tengah ia alami. Namun ketiga temannya tak kalah gigih berpendapat bahwa ia pasti bersalah, sehingga pantas menderita dan menerima segala yang ia alami saat ini. Dan pandangan Elifas dalam bacaan kita ini secara gamblang menggambarkan ide tentang hukum karma yang dipercaya banyak orang, bahwa setiap perbuatan pasti akan mendapat balasannya, baik hidup senang maupun hidup menderita, baik orang benar maupun orang jahat. Di sini kita melihat bahwa kepercayaan pada karma mempunyai dua wajah. Pada sisi yang pertama dihadapkan karma karena orang itu berbuat jahat. Kedua, karma itu adalah sebagai hukuman yang diberikan kepada orang itu karena ia telah berbuat jahat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata-kata Elifas ini menunjukkan bahwa ia mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang fasik, yang jahat dan melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah. Elifas menuduh bahwa Ayub tidak berhikmat. Ayat yang kedua dan yang ketiga, tidak menghormati Allah. Ayat yang keempat, mengucapkan perkataan yang salah. Ayat 5 dan 6, sombong dengan pikiran bahwa hanya dia yang bijaksana. Ayat 7 dan 8, dan menantang Allah. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-13, bahkan disebut sebagai orang yang bejat. Ayat 16. Elifas juga mengatakan bahwa pada akhirnya orang fasik akan hidup dalam kegelapan. Ayat 20 sampai yang ke-24, dan berakhir dengan kesia-siaan karena melawan Allah. Ayat yang ke-25 sampai yang ke-35. Sekarang Elifas melihat Ayub dengan begitu salahnya. Bukan saja Ayub dianggap tidak berhikmat, tetapi juga dianggap Ayub menentang Allah. Elifas menuduh Ayub menentang Allah dan menjadi orang bejat, dan pada akhir hidupnya pasti akan penuh dengan kegelapan dan kesia-siaan. Sepertinya Elifas tidak lagi menasihati Ayub untuk bertobat, melainkan menyalahkan Ayub dan berasumsi bahwa Ayub tidak akan bertobat dan pasti akan binasa. Elifas seperti sudah lupa bahwa dirinya adalah sahabat Ayub yang mengunjungi Ayub untuk menemani dia, menghibur dia dalam penderitaannya. Tetapi dalam kemarahannya kepada Ayub karena Ayub tidak mendengarkan apa yang ia katakan,
ia mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan bagi Ayub. Ia bukan lagi menasihatkan dan menghiburkan, tetapi malah mencerca dan menuduh Ayub. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitulah seringnya kita juga mengalami hal yang sama. Ada banyak orang yang mudah sekali menuduh, bahkan menghakimi kita. Mengatakan kita bersalah, kita berdosa, tidak kuat iman, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang nasihat yang kita dengarkan adalah nasihat dan berupa penghakiman. Karena kita berdosa, karena kita tidak kurang iman, tidak rajin berdoa, dan sebagainya. Sehingga nasihat kita atau pendapat kita bukan meneguhkan, menguatkan, bahkan memotivasi orang itu, tapi malah sebaliknya menjatuhkan semangat orang itu, sehingga semakin dia terpuruk dalam penderitaan dan kesalahannya. Nah, melewati nas ini, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudari, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Elifas kepada Ayub, bahwa tidak semua orang boleh dipaksakan dengan pendapat dan nasihat kita, dan janganlah kita cepat-cepat menghakimi orang lain, mengatakan orang lain berdosa terhadap Allah, melawan Allah, tidak kuat iman, tidak rajin berdoa, dan sebagainya. Tetapi biarlah kita memberikan dukungan moral dan memotivasi dia, sehingga ia boleh dapat berdiri dengan iman dan percaya untuk menjawab segala tantangan hidup, dan dengan kuat di dalam Tuhan. Dan dengan demikian, kecitanya, persoalan hidupnya berubah menjadi pengharapan dan kasih. Amin. Kita berdoa untuk mengakhiri rangkaian khotbah kita. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu menguatkan dan meneguhkan kami dalam iman dan percaya, dan memberikan pengajaran bagi kami untuk tidak cepat-cepat menghakimi orang lain, akan menuduh orang berdosa dan bersalah terhadap Allah. Tapi biarlah kami memberikan peneguhan dan penguatan dan dalam iman, sehingga orang tersebut boleh memiliki kembali semangat hidup di dalam Tuhan dan diberkati. Berkati hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan, kehidupan pribadi maupun rumah tangga kami. Harapan dan keinginan dan cita-cita kami diberkati. Segala usaha dan pekerjaan kami Tuhan berkati, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami juga diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi berkati hidup kami sepanjang hari ini, sertai dan pimpin dan pelihara kami, sehatkan tubuh dan jiwa kami, dan berkati hidup dan iman dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.